Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal fathatu fatakunu alamatanil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Adapun harokat fathah itu bisa menjadi tanda i'rab khafat pada isim yang tidak mau menerima tanwin. La yansarifu di situ maknanya tidak mau menerima tanwin dan tidak mau berharokat kasrah. Dua ya, bisa dimaknai tidak mau bertanwin dan tidak mau menerima harokat kasrah. Sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya, kita mendapati ada istilah ismul mufradil munsorifi, ada jam'at taksiril munsorifi. Karena memang isim itu bisa dibagi menjadi dua. Ada isim munsorif, ada isim ghairu munsorif. Ada isim yang mau menerima tanwin dan ada isim yang tidak mau menerima tanwin. Ada isim yang mau menerima harokat kasrah, ada isim yang tidak mau menerima harokat kasrah. Dan isim tersebut adalah salah satunya ismu mufradin. Isim mufrad itu ada yang mau menerima tanwin, ada yang mau menerima harokat kasrah, ada juga isim mufrad yang tidak mau menerima tanwin, dan ada juga isim mufrad yang tidak mau menerima harokat kasrah. Tanwin itu apa? An, in, un. An, in, un. Harokat kasrah i. Kita ambil contoh isim mufrad. Isim mufrad itu ada yang mau menerima tanwin, ada yang tidak mau menerima tanwin. Contoh yang mau menerima tanwin, rajulun. Rajulun di situ bisa rajulan, bisa rajulin. Un, an, in mau menerima tanwin dan dia juga bisa mau menerima harokat kasrah. Rajuli. Terus jamak taksir. Jamak taksir itu dia bisa menerima tanwin dan bisa menerima harokat kasrah. Ada juga jamak taksir yang ghairu munsharif, tidak menerima harokat kasrah dan tidak mau menerima tanwin. Kita ambil contoh jamak taksir yang mau menerima tanwin, yaitu contohnya kutubun, kutuban, kutubin. Bisa un, an, in. Bisa juga kutubi. Sedangkan contoh isim mufrad yang tidak mau menerima tanwin, contohnya umaru. Tidak bisa umarun, tidak bisa umaron, tidak bisa umarin, karena dia tidak mau menerima tanwin. Dan tidak bisa juga umari. Contoh jamak taksir yang ghairu munsharif, contohnya adalah masajidu. Tidak bisa masajidun, tidak bisa masajidan, tidak bisa masajidin, atau tidak bisa juga masajidi. Kenapa? Karena dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Jadi ada dua yang bisa dimasukkan dalam isim yang ghairu munsharif, yaitu isim mufrad dan jamak taksir. Dua ya, isim mufrad dan jamak taksir yang mempunyai dua sisi. Dia bisa munsharif dan dia bisa juga ghairu munsharif. Baik, itu keterangan di pertemuan, menjelaskan keterangan tambahan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hari ini, yaitu ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak mau menerima tanwin dan tidak mau menerima harokat kasrah. Jadi ismul ladzi la yansharif itu penyebabnya kenapa dia tidak mau menerima tanwin, tidak mau menerima harokat kasrah, ada dua penyebab. Ada dua kategori. Kita lihat illatun wahidatun. Penyebabnya satu sebab. Kenapa tidak mau bertanwin? Karena satu sebab. Yang di sebelahnya, kenapa tidak mau bertanwin? Karena dua sebab, dua alasan. Adapun sekarang kita baca yang illatun wahidatun dulu. Illatun wahidatun itu
ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak mau bertanwin, yang tidak mau menerima harokat kasrah dikarenakan satu sebab. Kita lihat di bawahnya. Sigatu muntahal jumu', karena dia merupakan sigot muntahal jumu'. Contohnya apa? Masajidu. Yang kedua masabihu. Apa saja itu sigot muntahal jumu'? Di antaranya mafa'ilu. Mafa'ilu, apabila isim itu wazannya mafa'ilu, maka dia dapat dikatakan termasuk kategori sigot muntahal jumu'. Bentuk jamak, bentuk akhir daripada jamak. Bentuk akhir daripada jamak. Setelah itu tidak ada lagi jamak-jamak yang bentuk jamak yang lain. Wazannya mafa'ilu, contohnya masajidu. Wazannya mafa'ilu, contohnya masabihu. Jadi masajidu, masabihu itu tidak mau menerima tanwin. Tidak bisa masajidun, tidak bisa masajidan, tidak bisa masajidin. Masabihu itu tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima harokat kasrah. Tidak bisa dibaca masabihun, masabihan, masabihin, atau masabihi. Yang kedua, yang satu sebab kenapa tidak mau bertanwin disebabkan oleh satu sebab. Yang kedua, alifut ta'nitsil mamdudati. Alif ta'nits mamdudah. Contohnya hamra'u. Jadi alifut ta'nitsil mamdudah. Wazannya fa'la'u. Jadi apabila wazannya fa'la'u, contohnya hamra'u, khadra'u. Apa lagi? Khadra'u. Mu'annas warna-warna dalam bahasa Arab. Khadra'u, hamra'u, zarqa'u. Semuanya adalah alifut ta'nitsil mamdudah. Itu tidak mau menerima tanwin. Tidak mau hamra'un. Tidak bisa hamra'an. Tidak bisa hamra'in. Dia harus dibaca imma hamra'u atau imma hamra'a. Tergantung amil kalimat kata yang sebelumnya. Dan wazannya adalah fa'la'u. Jadi apabila ada kalimat wazannya fa'la'u, hamra'u. Apalagi? Warna-warna. Mu'annasnya warna-warna. Itu yang disebabkan satu illat. Sekarang kita pindah kepada isim yang tidak mau bertanwin dikarenakan dua illat. Jadi harus dua illat terkumpul baru bisa dikatakan ismul ladzi la yansharif. Yang pertama bisa dibagi dua, alamiyah dan wasfun. Jadi alamiyah plus udul, contohnya Umaru. Jadi alamiyah itu nama orang, nama, enggak mesti nama orang ya, yang pastinya adalah nama dan udul, wazan fu'alun, wazan fu'alun. Apabila alamiyah plus udul wazan fu'alun, contohnya Umar, maka contohnya Umar ya, wazannya fu'alun. Umar itu nama bagi manusia. Udul itu wazannya fu'alun. Umaru, maka dia tidak boleh Umarun atau Umaron atau Umarin atau Umari. Terus yang kedua alamiyah plus waznul fi'li. Nama plus wazan fi'il. Jadi dia wazannya seperti wazan fi'il, kata kerja. Contohnya yashkuru. Yashkuru itu nama seseorang. Dan dia wazan fi'il. Wazan fi'ilnya apa? Yaf'ulu. Yaf'ulu itu kan termasuk wazan fi'il. Fa'ala yaf'ulu. Maka dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Yang ketiga alamiyah ma'at ta'nits. Nama plus ta'nits. Mu'annas, jenis kata yang disandarkan kepada perempuan. Contohnya Zainabu.
Zainab itu nama orang. Terus Zainabu di situ muannas ma'nawi. Zainab itu nama yang digunakan untuk perempuan. Makanya taknis di situ Zainabu itu untuk perempuan. Fatimatu nama. Terus dia taknis, jenis kata perempuan, jenis kata yang muannas, yaitu Fatimah. Tandanya apa? Ta'ut taknis di situ. Tolhah di situ memang benar dia biasa digunakan untuk nama laki-laki. Tapi dia di situ nama plus taknis. Taknisnya taknis apa? Taknis lafzi. Taknis lafzi. Taknis secara lapas. Kenapa secara lapas? Karena ciri muannas itu dimasuki ta marbutoh. Selanjutnya alamiah plus ajam. Nama plus bahasa selain Arab. Ajam itu bahasa asing selain Arab. Nama plus ajam selain Arab. Ibrahimu. Jadi Ibrahim di situ nama dan dia bukan bahasa Arab. Ibrahimu, Ibrahima, tidak bisa Ibrahimi, tidak bisa Ibrahimun, tidak bisa Ibrahiman, tidak bisa Ibrahimin bacaannya. Alamiah ma'a ziyadatil alif wan nun. Nama plus tambahan alif dan nun. Yaitu contohnya Utsman. Utsman itu nama orang plus ada tambahan di akhirnya alif dan nun. Maka tidak boleh dibaca Utsmanun atau Utsmanan atau Utsmanin atau Utsmani. Tidak boleh dibaca dengan bacaan tersebut karena dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Alamiah ma'at tarkib plus tarkib. Tarkib itu dua kata, dua kalimat yang dijadikan satu. Contohnya Hadramaut. Hadramaut itu berasal dari dua kata, hadara dan mautun. Hadara satu kalimat, mautun satu kalimat. Terus digabung menjadi satu, menjadi sebuah nama di daerah ya, Yaman. Hadramaut nama daerah. Terus tarkibnya apa? Tarkib itu kalimat yang murakkab, terdiri dari dua kata, yaitu hadara dan mautun, digabung menjadi satu, maka dia dimasukkan dalam ismul ladzi la yansharif. Itu alamiah plus itu yang alamiah ya. Sekarang wasfun, sifat plus waznul fi'li. Sifat plus waznul fi'li. Akhdar warna itu termasuk sifat plus wazan fi'il. Wazan fi'ilnya apa? Af'ala, mirip dengan fi'il. Wazan af'ala. Maka dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Yang kedua, wasfun ma'a ziyadatil alif wan nun. Sifat beserta ditambahkan alif dan nun. Contohnya sakronu. Mabuk itu kata sifat. Plus ditambahkan pada akhirnya alif dan nun, maka dia termasuk isim yang tidak mau bertanwin. Terakhir, wasfun plus adlun atau plus udul. Sifat plus ada wazan fu'alun. Contohnya rubaun. Masna wa thulatha wa ruba'. Jadi ruba'u di situ sifat 4, bilangan 4 sifat plus wazan udul, fu'alun, ruba'u. Maka dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.